Baik, kita masih bersama kitab Dalil Thalib. Ya, pada halaman 6 pada babul aniyah. Nyatu kayaknya gak ada babnya ya. Karena kayaknya pas ini nggak diperbaiki dulu, ya enggak? Sehingga ada yang lolos, ada yang mengulang-ulangan. Tapi nggak apa. Babul aniyah, bab tentang bejana. Setelah mu'allif rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang air, ya, ada air sebagai alat bersuci. Kemudian air itu ternyata ada 3 jenisnya. Ada air suci mensucikan, air suci nggak mensucikan, air najis. Yang rajih adalah hanya 2, suci mensucikan atau najis, tidak ada yang ketiga. Namun sini perlu mengatakan ada 3 ya. Yang pertama adalah yang dia suci mensucikan. Yang kedua, yaitu suci tapi tidak mensucikan karena sudah keluar nama air. Seperti teh, kopi, itu kan sudah sudah bukan lagi air, tapi sudah minuman. Nah, dan yang ketiga adalah yang najis, yang dia itu tercampur dengan najis dan berubah satu di antara sifat-sifat air. Ada 3 sifat air. Apa itu? Rasanya, warnanya, baunya. Jadi kalau antum ingin tahu air, maka cium dulu. Baunya bau apa? Bau air. Rasanya rasa air. Kemudian warna air. Kalau antum lihat warnanya merah, dicium ya, membuat hidung tersedak. Enggak. Dirasakan nggak berani. Namanya apa? Pertamax turbo. Warnanya apa? Merah. Jadi cium baunya bau bensin. Nah, ada nggak yang mau nyicipinya? Nggak mau. Ada juga yang warnanya merah airnya. Air biasa tercampur dengan batang pohon secang atau kulit batang secang. Sehingga akhirnya jadi warna merah. Ditambah dengan jahe, gula Jawa, jadi wedamu. Air bukan? Bukan. Namanya minuman. Ya, bukan air lagi, tapi minuman. Nah, karena berubah sifat-sifatnya jadi benda lain. Namanya benda cair. Nah, begitu juga tinta. Kalau antum punya tinta itu ketika ketemu air, jadi apa? Tinta air. Itu air bukan? Bukan, tinta. Jika antum gunakan untuk wudu boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak sah wudunya. Ya, kenapa? Karena tintanya bukan air, tinta. Baik. Nah, setelah kita tahu tentang air dan pembagiannya, maka air butuh media. Butuh apa? Media. Air itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh tempat. Sungai itu adalah media air, kumpul di sungai. Laut, jadi mejanya laut. Bahkan ada desa yang jadi lautan. Di mana itu? Gajah Mungkur. Ya, bendungan Gajah Mungkur itu desa. Bahkan kecamatan aslinya. Ya, banyak gunung-gunungnya. Akhirnya dibendunglah sebelah sininya, airnya ditampung di situ. Namanya bendungan. Itu namanya bahar kalau bahasa Arabnya. Maka bahar itu mencakup
ya, yang asin dan yang enggak. Maka dalam bahasa Arab namanya sungai itu aslinya nahar itu bahar juga. Walaupun penggunaannya bahar itu tuh lautan dan nahar tuh sungai, tapi hewannya hewan bahri walaupun jadi di sungai. Demikian juga kalau atau dengan butuh apa? Butuh bejana, gayung, gelas, ya. Apakah keran juga bejana? Enggak. Keran bukan bejana, tapi rangkaian bejana itu adalah rangkaian keran adalah bejana. Dari mulai pipanya itu sampai ke apa namanya? Kerannya itu menampung air. Maka dia bejana juga. Semua media, tempat air namanya media. Namanya apa? Namanya ania. Kenapa? Karena air gak mungkin bisa disimpan tanpa tanpa bejana. Ina itu al-wi'a alladhi yuhfaz fihi al-ma'. Media untuk menyimpan air. Ya, al-ina itu apa? Media untuk menyimpan air. Nah, pada asalnya semua bejana itu halal. Karena masuk dalam umuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dan Allah lah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di permukaan bumi. Menunjukkan bahwa pada asalnya inna itu adalah apa? Halal. Maka jika antum mendapatkan gayung plastik, ember plastik, halal nggak? Halal. Tohara nggak? Jangan sampai antum ngomong haram. Nanti antum nggak bisa cuci baju. Apa dalilnya? Keumuman daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dan Dia yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di permukaan bumi ini. Maka semua yang ada di muka bumi ini itu pada asalnya adalah halal dan thahir. Antum misalnya menemukan buah di hutan, maka asalnya apa? Halal. Sampai berbahaya atau enggak berbahaya. Dulu durian di mana adanya? Di hutan. Di hutan. Cuman saya nggak tahu siapa yang pertama kali menemukan durian. Ya, sehingga akhirnya dibelah, diambil buahnya, dimakan. Harganya sekarang 1 kilo itu bisa 100 sampai setengah juta per kilo. Bahkan ada namanya durian montong itu dihitungnya bukan duriannya tapi apa? Utuhannya. Ditimbang utuh itu 5 kilo kalikan 100.000. Sama kulitnya, bukan hanya apa? Asalnya di mana? Di hutan. Maka semua yang ada di muka bumi ini asalnya apa? Halal dan suci, sampai ada dalil yang melarangnya atau menunjukkan najisnya benda-benda tersebut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yubahu ittikhadu kulli ina'in tahirin wa isti'maluhu walau thaminan. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis, membawakan dua istilah. Pertama ittikhad, yang kedua isti'mal.
Apa bedanya? Kalau ittikhad itu adalah memilikinya namun tidak menggunakannya kecuali untuk hajat atau darurat atau untuk dijual atau dijadikan sebagai perhiasan saja. Namanya apa? Ittikhad. Ya, memilikinya. Jadi dibolehkan memiliki semua bejana yang suci untuk perhiasan. Ada nggak piring yang dihias? Ada. Ada gelas apa? Hias. Ada tumbler? Hias. Ya. Juga ada yang dia itu dimiliki hanya untuk perkara darurat saja. Ya. Dia punya bejana itu hanya digunakan untuk lebaran aja. Ada yang dia beli gelas kecil segede-gede gini itu, ya enggak? Hanya untuk minum Zam-Zam. Ya enggak? Dari Saudi Arabia beli untuk bagi-bagi apa? Zam-Zam, seperti simpan, kan digunakan kembali. Namanya ittikhad. Ya, memilikinya. Sedangkan isti'mal dan menggunakannya, isti'mal ya, adalah kita menggunakannya, memanfaatkannya. Ya, menggunakannya pada tempatnya. Misalnya gayung itu apa? Gayung untuk ngambil air. Itu apa? Air. Jangan dipakai untuk mukul kawannya. Demikian juga misalnya ya, ember untuk mandi punya pesantren, jangan diambil untuk cuci baju ya, atau rendam pakaian. Rendam akhirnya temannya ketika mau menggunakan embernya nggak ada, karena pakai untuk rendam cuciannya. Ini namanya menggunakan kepada tempatnya. Maksudnya bahwa memiliki bejana atau menggunakannya itu hukumnya boleh. Kalau apa? Inanya tahir. Kalau apa? Bejananya suci. Walau thaminan, walaupun harganya apa? Luar biasa mahalnya. Misalnya antum punya bejana dari permata berlian misalnya. Mantap ya. Atau punya bejana itu dari intan permata gelas misalnya. Kemudian apa? Dengan batu permata. Itu boleh, kecuali emas dan perak. Ya. Illa aniyatadz dzahab wal fiddah, kecuali bejana emas dan perak. Ya, bejana yang dibuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena adanya larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, wa Nabi bersabda, la tashrabu fi aniyatiz dzahab wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah minum pada bejana emas dan perak, dan jangan makan pada piringnya. Kenapa? Karena itu untuk mereka, siapa mereka ini? Orang kafir di dunia, walana fil akhirat, untuk kita di akhirat nanti. Muttafaqun. Bayangkan antum semua, mungkin antum itu makan dengan piring emas?
Mungkin ya? Hah? Kayaknya nggak mungkin ya. Emasnya segera aja 2 juta. Gimana buat orang perak emas? Tapi zaman dulu, subhanallah, banyak orang punya piring emas, piring apa? Perak. Khususnya para raja. Raja-raja dahulu dari kalangan kafir itu pada berbangga-bangga kalau bisa minum dari gelas terbuat dari emas dan perak. Dan mengatakan janganlah minum, jangan menggunakan bejana dari perak, gelas perak ataupun gelas emas, dan jangan makan di piring dari emas dan perak. Kenapa alasannya? Itu jadi barang-barang yang orang kafir di dunia ini dan kita di akhirat nanti. Menunjukkan bahwa kita bila masuk surga itu nanti bejananya apa? Emas dan perak. Apa sih kelebihan emas ini? Emas itu tidak berkarat. Tidak berkarat. Disimpan di bawah tanah pun tidak apa? Rusak. Ini emas. Dan dia tidak bau, dan tidak buat gatal ketika digunakan oleh manusia. Jadi simbol apa? Simbol kekayaan. Oh, dia punya emas 1 kilo. Apa kata orang? Miskin. Kaya. Sehingga emas dulu pernah menjadi standar harga. Emas pernah di standar harga, namanya apa? Dinar dan dirham. Bahkan ada ancaman cukup keras dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai hadisnya Ummu Salamah. Ai bersabda, "Alladzi yashrabu fi na'i al-fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum pada bejana perak itu hanyalah yujarjiru, ya, membuat air dalam perut kita ini apa? Kayak neraka jahanam. Ya, jar-jar itu aslinya apa? Antum kumur-kumur, antum apa? Jar-jar. Ya, antum berkumur apa? Dengan membuat suara apa? Bunyi. Ya, di mana? Di sini. Saya bunyi. Gok. Ya, jar-jar. Ya. Artinya membuat air itu, ya, kayak neraka jahanam yang membuat perut antum bunyi. Ancaman bukan? Ancaman berat. Ya. Maka kata ulama bahwa orang yang minum dari bejana emas dan perak termasuk pelaku dosa besar. Wal mumawwaha bihima, dan yang dicelup dengan emas dan perak. At-tamwih itu adalah ayudzabu dzahab wal fiddah wa yulqa fihi al-ina min an-nuhas aw al-hadid aw ghairihi fayaktasibu al-ina min launihi. Ini namanya mumawwah. Artinya emasnya dicairkan, kemudian berjalan masuk ke sana. Sehingga, ya, kata beliau, yang disepuh dengan emas, ditutup dengan emas, maka hukumnya sama dengan emas. Jadi kita lihat bagaimana penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa secara mutlak
tidak boleh menggunakan dan memiliki bejana emas dan perak. Ya, baik untuk makan minum atau yang selainnya. Jadi kita tidak boleh memiliki dan menggunakan bejana emas dan perak secara mutlak. Ya. Baik untuk makan minum atau selain ini, mazhabnya jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i dan Hanafi mengambil keumuman hadisnya oleh bin Yaman dan Ummu Salamah. Mereka mengatakan bahwa dikhususkan dengan makan dan minum karena itu yang umumnya digunakan oleh manusia. Sehingga dalam usul dikatakan bahwa kalimat asyurb wal aql itu la mafhumalah, gak ada mafhumnya, sehingga itu contoh bahwasanya penggunaan emas perak bejana itu banyaknya di mana? Di makan dan minum. Nah, disebutkan yang paling banyak penggunaannya untuk menyampaikan bahwa semua penggunaan emas perak bejana ini tidak diperbolehkan oleh syariat. Sebagaimana juga yang kedua, analogi kepada anjing, kepada babi. Ya, kias pada sang babi. Bahwa babi saja ketika hurimat alaikumul maitat wad dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi, ini mencakup semuanya. Semua anggota badan anjing. Sehingga tidak boleh makan ususnya, enggak boleh makan apa? Jantungnya, paru-parunya, bahkan kulitnya pun boleh dimakan. Walaupun lahmul khinzir. Bukan berarti kalau kita menggunakan gajihnya atau lemaknya, boleh enggak? Ini pada tidur ya. Boleh enggak makan lemaknya? Enggak boleh. Baik. Banyak yang tidur nih. Saya pakai kacamata dulu. Ini banyak nyandar. Jadi kata beliau bahwasanya dilarang memiliki dan memanfaatkan apa? Bejana dari emas dan perak. Berarti kalau digunakan untuk misalnya perhiasan boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Dipakai untuk makan juga nggak boleh. Ya. Tidak boleh digunakan dan dimiliki. Secara mutlak. Dari tadi keumuman yang kedua dengan lahmul khinzir, hanya laham, kan larangannya hanya laham khinzir, hanya daging babi. Berarti kalau gajinya boleh nggak? Ususnya boleh nggak? Jantungnya nggak boleh semua. Tetapi kenapanya laham penyebutannya karena ini yang paling banyak dimakan. Sehingga maksudnya apa? Sama-sama sampaikan penggunaannya pada emas perak saja makan minum, tapi maksudnya apa? Semua penggunaan yang ada, termasuk untuk jadi perhiasan dan lain sebagainya. Yang kedua mengatakan bahwa hanya khusus untuk makan dan minum saja.
sehingga digunakan pada selainnya diperbolehkan. Ini pendapatnya Daud Al-Zahiri dan dirajuk oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mengatakan bahwasanya hadis itu hanya ada pada makan dan minum saja, sehingga dia punya mafhum. Punya apa? Mafhum selain untuk makan minum, maka apa? Diperbolehkan. Apa itu mafhum? Mafhum mukhalafah. Artinya kalau ia dilarang menggunakan bejana emas dan perak pada emas dan pada makan dan minum, maka yang selainnya apa? Tidak haram. Tidak apa? Haram. Maka yang kedua mengatakan bahwasanya ini ada mafhumnya. Maka akhirnya pendapat yang pertama mengatakan enggak, tidak demikian juga, harus demikian. Sebab banyak juga penggunaan seperti misalnya hurimat alaikum ummahatukum ila akhiri, sampai apa? Sampai warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Tarabaib tentang apa? Tentang wanita-wanita ya, yang ada di pembinaan pemeliharaannya kalian ya, dari istri kalian yang pernah digauli oleh kalian. Ini kan enggak semuanya dibina sama sang suami. Ada yang ikut bapaknya, ikut kakeknya, ya, tapi ya diambil yang paling banyak untuk mencakup semuanya. Sehingga yang rajih adalah pendapat mazhab Hanabilah yang mengatakan bahwa berlaku untuk semua penggunaan. Tidak boleh pakai pena emas, tidak boleh ya. Pena apa? Ini pena apa namanya? Masuk kan? Bukan ya. Enggak boleh kalau pakai pena emas untuk apa? Untuk main menulis gambar dan lain sebagainya. Tidak boleh juga menggunakan apa? Emas untuk yang lainnya. Beda emas yang lainnya. Nah, maka beda emas itu tidak boleh digunakan untuk semuanya. Kemudian kata beliau tasihhu at-taharatu bihima wa bil ina'i al-maqsud. Disah katanya taharah dengan bejana emas dan perak. Engkau bisa, iya, karena larangan itu menggunakan bejana emas dan perak ini adalah satu hal, sahnya taharah hal yang lain lagi. Nama dalam bahasa fikih al-jiyah mufakkah. Al-jiyah itu apa? Mufakkah. Artinya kalau ini bejana emas atau gunakan untuk wudu, boleh enggak? Enggak boleh. Hukumnya apa? Haram. Tapi bisa enggak wudunya? Wudunya sah. Karena wudu ini tidak ada hubungan dengan bejana. Artinya mau pakai bejana emas atau tidak mempengaruhi keabsahan wudu kita. Yang ada adalah haramnya menggunakan bejana emas untuk berwudu. Dan tidak semua yang diharamkan penggunaannya itu membuat enggak sah taharahnya. Karena dia apa? Jiyah mufakkah. Larangannya itu tidak kembali kepada wudu, namun kepada perkara di luar wudu. Juga ina al-maqsud yaitu bejana hasil rampasan,
hasil gosok. Antum itu ngambil punya raja, misalnya bejana emasnya, kemudian diambil air untuk wudhu, menggunakan apa? Bejana tersebut. Apa hukumnya? Ina maksud bejana yang dicuri atau dirampas itu tidak punya pengaruh pada hukum wudhunya. Kenapa? Karena dia itu larangannya pada penggunaan bejana hasil rampasan dengan zalim, ya enggak, dan bukan ada hubungan apa dengan wudhunya. Maka al-jihah munfakkah, jihah munfakkah, ya, artinya beda menggunakan sama keabsahan apa wudhunya. Kemudian yubahu ina'un dubbiba bidabbatin yasiratin minal fiddati li ghairi zinatin. Dibolehkan menggunakan bejana yang dubbiba, yang diikat. Jadi kalau ada gelas pecah itu, ya enggak. Kalau bukan gelas cangkir yang dari porselen atau yang lainnya, itu kalau ada retak itu bisa diikat dengan tali, ya, supaya rapat kembali. Nah, ngikatnya dengan tali ker, dengan kawat dari perak. Kata pertama dibolehkan, kalau dubbatun yasirah, kalau hanya sedikit. Dia bisa menyatukan yang retak-retak itu, diikat dia rapat kembali. Ada yang mengatakan bahwa cangkir yang pecah itu akan lebih bagus kalau diikat dengan kawat dari perak. Kata beliau, ini dibolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah sedikit yasirah. Yang kedua itu pakai kawatnya fiddah, kawat perak bukan emas. Yang ketiga bukan untuk hajat, untuk zina, untuk zina, untuk perhiasan. Nabi pernah, kata Anas bin Malik, inna qadahan nabi kasara. Gelas cangkir Nabi itu inkasara atau pecah, ya. Kemudian fattakhadha makana syahbi silsatan min fiddah, dan menjadikan tempat yang retak-retak itu ambil kawat dari fiddah. Sehingga tidak boleh digunakan oleh kita gelas tersebut kalau untuk zina, untuk perhiasan dan kebutuhan. Wa anyatul kuffari wa thiyabuhum tahira. Bejana orang kafir dan pakaiannya suci. Wala yanjusu syai'un bisyakki malam tu'lam najasatuhu.
Artinya Hanfilah bahwasanya bejana ini, bejana orang kafir itu hukumnya apa? Boleh digunakan. Sebagaimana hadisnya Abu Tha'lab al-Khashani, anna qala qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab afanaqul fi aniyatihim, qala amma ma dzakarta min ahli kitab fa in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha wa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Ya, kata Nabi bahwasanya kalau demikian maka kamu mendapatkan selain bejana kitab, maka apa? Maka jangan makan darinya. Kalau ada bejana lain jangan dimakan. Kalau nggak ada lagi maka cucilah. Menunjukkan bahwa bejana orang kafir itu hukumnya apa? Hukumnya boleh digunakan bila tidak ada yang lainnya lagi. Kenapa demikian? Karena mereka biasa masak dengan apa? Dengan kuali pancinya babi di situ, ya, atau yang lainnya. Dan kadang digunakan apa? Minum khamr, ya, bejananya tersebut. Maka untuk bejana orang kafir bila tidak ada lagi maka boleh, ya, menggunakannya dengan dicuci dahulu. Ya. Demikian yang Hanfilah pada siang hari ini, saya nggak panjang-panjangkan pada semuanya. Yang jelas bahwa bejana itu punya aturan pada asalnya boleh, ya, kecuali benar emas dan perak. Apakah bagi seorang yang mencuri bejana emas yang bukan untuk makan dan minum diperlukan hukum qisas? Tentang hal ini, apabila memang itu bernilai, ya, karena khilafnya ulama, apakah boleh menjual beli bejana dari emas? Kalau nggak boleh, maka mencuri nggak dikisos, nggak dipotong tangan, ya, bukan kisos, potong tangan. Karena semua diharamkan oleh syariat, itu hukumnya apa? Tidak ada. Tetapi ketika dibolehkan jual beli bejana emas, maka kena apa? Hukum potong tangan karena barang apa? Berharga yang bisa diperjual belikan. Ada khilaf ulama dalam hal ini. Bila ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh digunakan untuk semuanya, apakah itu haramnya haram barangnya atau haram penggunaannya? Kalau haram penggunaannya maka tidak boleh dicuri barangnya. Kalau barang haramnya ada pada barangnya, maka apa? Boleh dirusak barang-barang tersebut. Contohnya khamr. Khamr itu apa yang dilarang? Khamrnya. Kalau tumpahkan khamrnya, ketika antum nggak ganti sama seperti ketika antum misalnya khamr tapi tutupnya itu misalnya dari plastik misalnya, antum pecahkan plastiknya misalnya, ganti antum pecah itu, ganti, karena plastik nggak haram. Atau antum punya botol John Walker atau Manson, ya, atau vodka, antum hancurkan sama botol-botolnya, maka antum akan kenapa? Ganti botolnya. Tapi minumannya tidak ganti, atau tumpahkan aja minumannya, ya, selesai. Karena semua diharamkan itu gak ada nilainya. Paham nih? Ya, bedakan antara haram, ya, pada zatnya sama haram pada pemakaian. Nah, bejana emas ini yang rajih adalah hanya haram pemakaiannya. Haram pemakaiannya.
sehingga tetap kena potong tangan bila mencurinya. Kenapa kena mencuri? Emas, mencuri emas. Sehingga boleh kita punya bejana dari emas untuk disimpan, jadi simpan, dan kalau kita butuh kita jual emasnya. Wallahu alam bishawab. Demikian dulu pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.